Malika belum kunjung ditemukan. Pada kasus penculikan, pelaku menculik bisa dengan berbagai motif dan tujuan. Kriminolog Thomas Sunario berbagi sejumlah fakta tentang kasus penculikan anak, juga analisa penculikan Malika Anastasia. Selamat pagi Good People. Hari ini merupakan tepat 3 minggu di mana Ananda Malika Anastasia ini diculik dan hingga saat ini belum kembali kepada kedua orang tuanya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbagi fakta bersama dengan Pak Thomas Sunario. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Thomas, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa juga. Dari sudut pandang ahli, bagaimana Bapak kemudian melihat kasus penculikan ini? Sudah 3 minggu nih Pak dan belum ada jawaban di mana adik Malika ini berada. Kalau kita bicara secara umum ya, ada beberapa korban yang rentan itu ya, biasanya anak-anak ya, korban kejahatan ya, perempuan dan orang tua. Nah ini. Nah kalau kita bicara kepada penculikan ya atau apapun ya, anak itu diambil dari orang tuanya ya, ada beberapa motivasi ya. Dulu pernah terjadi kasus di Bandung ya, seorang ibu ya, dia mengambil atau mencuri atau anak orang lain. Kemungkinan yang lain motivasinya adalah human trafficking ya, anak-anak itu diperjualbelikan ya. Itu bisa di Indonesia dan bisa juga dijual ke luar negeri ya, karena ada gejala umum ternyata di negara-negara maju ya, itu kecenderungan mereka yang menikah untuk punya anak itu semakin menurun ya, dia lebih banyak senang mengadopsi ya. Tapi sejauh ini tidak ada minta uang tebusan seperti itu, berarti kemungkinan yang lainnya dong ya Pak berarti? Ya, biasanya kalau yang dia menculik anak untuk memperoleh tebusan itu tidak berapa lama langsung dia menelpon, ya, apalagi sekarang ada handphone, minta tebusan ya. Tapi biasanya kalau tebusan itu kan ya yang diculik ya, itu dari keluarga yang cukup berada ya, golongan menengah ke atas. Nah ini kalau saya perhatikan kan ini masyarakat kita yang katakanlah golongan bawah ya, dengan penghuni yang padat. Jadi ada motivasi lain yang perlu diselidiki oleh penyidik. Tapi kalau ini kan sudah 3 minggu nih, sebenarnya kalau kasus penculikan yang sudah ada, proses untuk pencariannya tuh memang memakan waktu yang lebih lama atau sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat? Ada dua kemungkinan ya. Yang kemungkinan pertama dari kelihaan si pelaku. Yang kedua dari pola kerja polisi juga ya. Dan kita sebagai warga negara bisa saja mengkritik polisi kita ya, karena polisi kita itu kan dibiayai ya dari uang masyarakat juga ya, melalui pajak-pajak. Iya. Sebenarnya Pak, kalau dari kasusnya Malika tadi kembali ya Pak, itu kan orang tua Malika sebenarnya sudah melapor dengan kasus kehilangan anak. Lalu kemudian karena tidak terjadi pergerakan, diubah menjadi penculikan anak seperti itu. Nah sebenarnya sistem yang seperti ini tuh efisien nggak sih Pak, atau ada yang perlu diperbaiki? Saya kira ada yang diperbaiki ya, dan sekarang ya yang sudah bagus ya, kalau ada kasus-kasus kejahatan anak ya ini, itu mulai dari pihak kepolisian itu sudah ada lembaga-lembaga lain ya, seperti KPAI, lalu lembaga tentang anak itu yang bicara di dalam itu, apakah anak ini diperlakukan dikembalikan orang tua ya, atau diteruskan secara hukum. Ini baik, tapi bicara tentang kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak ya, barangkali juga antisipasi ya tentang kemungkinan seperti kasus Natasha ini juga harus diperbincangkan di dalam kepolisian ya. Ada lembaga lain juga yang sebagai mitranya gitu. Betul. Yang ini. Kalau gitu terima kasih banyak ya, Pak Thomas sudah berkenan untuk berbagi fakta dengan kita. Tentunya kita juga berharap supaya
kasus ini segera selesai Ya. dan juga adik Malika Anastasia ini dapat kembali Ya. pulang ke keluarga begitu ya Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Thomas. Sama-sama, Pak.